Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita mulai kajian kita, kajian Tafsir Jalalain pertemuan yang kedua. Ini dengan membaca basmalah kemudian surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waliwalidayya walil mu'minin amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas atau membicarakan tentang isti'adzah atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim terkait dengan hukum dan maknanya. Kemudian kita juga akan membahas tentang kedudukan atau fadilah surah Al-Fatihah, nama-nama surah Al-Fatihah dan kandungan surat Al-Fatihah. Karena kita ini sedang belajar tafsir, jadi pembahasan-pembahasan seperti ini perlu untuk kita ketahui. Jadi kita pada pertemuan 2 ini masih bisa dikatakan masih membahas pendahuluan sebelum kita masuk ke tafsirnya. Insya Allah mulai pertemuan yang ketiga di pekan yang akan datang kita akan mulai masuk ke pembahasan tafsir, nanti dimulai dengan surah Al-Fatihah. Namun sebelum ini di pertemuan yang lalu masih ada tersisa ya terkait dengan penulis kitab. Kita juga harus tahu asal muasal kitab ini, siapa penulisnya, supaya kita tahu isi daripada tafsir ini seperti apa. Jangan sampai gitu kita membaca atau membahas suatu kitab dan kitab itu ternyata ditulis oleh seorang ulama yang beraliran Syiah misalnya, atau alirannya pemahaman agamanya tidak sesuai dengan pemahaman yang benar gitu. Nah, maka kita bahas dulu sekilas tentang penulis kitab Tafsir Jalalain ini. Tafsir Jalalain ini, ibu-ibu sekalian, ditulis oleh 2 orang ulama. Yang pertama bernama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini namanya, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini adalah seorang ulama besar ya, bermadzhab Syafi'i. Beliau ahli dalam banyak bidang ilmu. Lahirnya pada tahun 769 Hijriah. 769 Hijriah, jadi abad ke-8 Hijriah. Kemudian meninggal pada tahun 835 Hijriah. Berarti ya kira-kira usianya sekitar berapa ya jadinya? 76 tahun ya kira-kira. Beliau meninggal pada usia 76 tahun. Beliau itu berasal dari Mesir ya. Makanya di belakangnya itu nama asli, nama panjangnya itu kalau dibaca Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Al-Misri. Misri ini dinisbatkan kepada negara kelahirannya, tempat di mana beliau lahir, negaranya gitu, Mesir. Sedangkan Al-Mahalla ini kampungnya, tempat beliau dilahirkan. Yang mana kampung Al-Mahalla ini berada tidak jauh dari Sungai Nil.
jadi di sebelah barat kota Kairo. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini adalah seorang ulama yang sangat produktif ya. Beliau menulis karya dalam berbagai macam ilmu. Dalam usul fiqih, beliau menulis Syarah Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami itu kitab usul fikih yang sangat terkenal ya, yang ditulis oleh Tajuddin As-Subki. Ini kalau di pesantren saya dulu, di kelas terakhir baru belajar kitab Jam'ul Jawami ini. Kitab tentang usul fikih. Kaidah-kaidah usul fikih. Beliau menulis syarahnya. Yang judulnya ini Al-Badru At-Tali fi Halli Jam'il Jawami. Kemudian beliau juga menulis kitab Al-Waraqat. Al-Waraqat ini juga kitab usul fikih. Namun usul fikih yang sangat ringkas ya. Kalau dulu saya hafal waktu mondok itu. Cuma sekarang lupa lagi karena nggak pernah dibahas ya. Itu karangan Al-Haramain Imam Al-Juwaini. Imam Al-Haramain ini adalah gurunya Imam Ghazali. Beliau juga adalah seorang ulama besar yang sangat cerdas dan melahirkan banyak ulama di antara Imam Ghazali. Kitab yang terkenal yang sampai kepada kita ini Al-Waraqat ini yang disyarah, artinya disyarah itu dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian beliau juga menulis dalam ilmu fikih. Ada satu karya fikihnya yang berjudul Kanzu Ar-Raghibin fi Syarhi Minhajit Thalibin. Adalah kitab yang isinya syarah atau penjelasan kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini juga adalah kitab yang terkenal yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Kemudian beliau juga menulis tafsir bersama muridnya yaitu Jalaluddin As-Suyuti yang akan kita akan kita bahas nanti. Judulnya sebenarnya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Tapi karena ditulis oleh dua imam yang namanya sama, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, maka tafsir Al-Quran Al-Azim ini lebih terkenal dengan nama Tafsir Jalalain. Gitu ya. Nah ini mengenai Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi beliau ini tokoh yang luar biasa dalam keilmuan. Selain fikih, usul fikih, tafsir, beliau juga menulis dalam bidang-bidang yang lain. Misalnya beliau menulis dalam ilmu kalam gitu ya. Beliau juga menulis dalam ilmu itu. Kemudian menulis juga dalam ilmu bahasa Arab dan lain-lain gitu. Hanya kalau dituliskan di sini karya beliau itu terlalu banyak. Kemudian kepada siapa beliau berguru? Gurunya sangat banyak, tapi saya menyebutkan di sini 3 orang aja. Beliau berguru kepada diantaranya Al-Imam Syamsuddin Abu Muhammad bin Abdul Daim An-Nuaimi Al-Asqalani. Kemudian juga berguru kepada Al-Imam Al-Faqih Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim. Kemudian kepada Imam Jalaluddin Abdul Fadl Abdurrahman bin Umar. Ini adalah ulama-ulama yang juga terkenal pada masanya. Dan memang kalau kita ingin mantap dalam keilmuan, kita harus banyak berguru. Tidak cukup dengan 1 orang guru, 2 orang guru gitu. Tapi harus banyak guru. Sehingga cakrawala keilmuan kita itu luas, lengkap. Gitu. Sehingga kita ini jadi orang yang sangat bijak ketika menemukan perbedaan. Kalau orang baru belajar sedikit tentang agama, itu biasanya ketika ngelihat ada orang berbeda, itu apa ya, langsung menyalahkan gitu. Misalnya ada orang sholat gitu, kemudian sholat berjamaah jadi imam, lalu ketika baca Fatihah itu nggak pakai Bismillahnya disirkan. Nah, kalau kita baru belajar misalnya sedikit tentang fikih misalnya, itu akan langsung